Jamaah rahimakumullah. Pernah ada seorang yang meminta nasihat kepada seorang alim ulama. Dia mengatakan, "Ausini, kasih aku wasiat." Ternyata wasiatnya hanya satu. Dia mengatakan, "Mu'askarul maut yantadhiruna." Kata dia, tentara-tentara kematian menantimu, menunggu kita. Jadi kita semua yang sedang duduk di tempat ini sejatinya sedang menunggu antrian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, tanpa terkecuali. Bahkan manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pun harus merasakan gelas kematian itu. Dan kalau kita membaca sejarah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kira-kira 14 hari atau 13 hari sebelum meninggal dunia, beliau sakit parah ya. Di mana sakitnya itu membuat beliau tidak bisa ke masjid. Padahal rumahnya bersebelahan dengan masjid. Di saat Nabi mulai sakit, Rasulullah SAW itu masih membagi secara adil jatah malam istri-istrinya. Beliau dipapah sama Abbas bersama Ali bin Abi Thalib. Ke rumahnya fulana, nanti mau maghrib diantarkan ke rumahnya fulana. Beliau padahal udah sakit, udah nggak bisa berdiri, beliau sallallahu alaihi wasallam nggak bisa jalan. Beliau bertanya, kapan aku di rumahnya Aisyah? Sampai pada akhirnya istri-istri Nabi yang lainnya memberikan izin buat Nabi SAW untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Subhanallah, di rumahnya Aisyah sakitnya semakin parah. Beliau pernah mau sholat, beliau tanya sama sahabatnya, ketika itu sholat Isya. Insya Allah sholat Isya malam Jumat atau malam Sabtu. Karena Nabi SAW meninggal di hari Senin ya. Di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya insya Allah kalau nggak malam Sabtu, malam Jumat. Ana lupa. Nabi SAW tanya, "Asallan nas, orang-orang udah sholat belum?" Kata para sahabat, "Innahum yantadhirunak ya Rasulullah." Mereka belum sholat, mereka nungguin engkau. Kata Nabi SAW, siramkan air dari 7 kendi, kata Nabi SAW. Dari 7 wadah air itu. Beliau duduk kayak di ember besar, lalu beliau disiramin. Beliau merasa agak seger ya Nabi SAW. Beliau bangkit, lalu beliau pingsan lagi SAW. Ditunggu sama sahabat, beliau siuman. Beliau tanya, "Asallan nas, orang udah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Hum yantadhirunak, mereka nungguin engkau ya Rasulullah." Akhirnya beliau udah gak kuat, berulang kali berusaha untuk mandi, tapi tetap saja ya. Beliau tidak mampu untuk sholat berjamaah. Supaya kita tahu jamaah, itu makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ternyata dikasih penyakit yang sejatinya penyakit beliau itu double ya. Kalau manusia dikasih satu penyakit, Nabi SAW 2 kali lipat penyakit yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Pernah salah satu sahabat membesuk Nabi SAW. Nabi sedang diselimutin. Ini sahabat pegang tubuh Nabi dari atas selimut. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, innaka aku akan syadidan." Ya Rasulullah, sakitmu ini parah sekali, demammu ini panas banget gitu. Apa kata Nabi SAW? "Inni aku akar rajulaini minkum."
panasku itu panas 2 orang di antara kalian. Hari Jumat beliau sudah nggak bisa sholat berjamaah. Sabtu udah nggak bisa ke masjid. Ahad nggak bisa ke masjid. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu, iya, Nabi itu nggak sholat berjamaah, disebut oleh para ulama 17 waktu. Sabtu, Ahad 10, ditambahin Senin 1 subuhnya, lalu tinggal 6 hari Jumat, berarti memang malam Jumat. Mulai sholat Isya malam Jumat itu Nabi nggak sholat. Ketika subuh hari Senin, Nabi SAW buka horden yang menutupin pintu rumah sama masjid. Ketika itu umat Islam sedang sholat diimamin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sahabat ngelihat wajah Nabi SAW ya, seperti kepingan rembulan Rasulullah SAW itu. Menyenangkan sekali. Sahabat itu hampir terfitnah dari senengnya ngelihat Nabi SAW. Abu Bakar hampir mundur untuk jadi makmum. Dia pikir Nabi SAW akan maju ke depan. Tapi ternyata Nabi SAW melambaikan tangannya menunjukkan agar mereka melanjutkan sholatnya. Itu terakhir kali sahabat melihat Nabi SAW. Akhirnya sebelum zuhur, Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan beliau pernah berpesan kepada kita jamaah, kepada para sahabatnya, Ana faratukum fil haud. Aku nunggu kalian di telaga, kata Nabi SAW. Jadi semua ditunggu sama Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak semua yang ditunggu boleh minum dari telaga Rasulullah SAW. Pada saat Nabi nungguin umatnya di telaga, dan Nabi mengenali kita SAW dari bekas wudhu di tubuh kita. Di tengah kegelapan padang mahsyar kelihatan umatnya Nabi SAW. Datang tuh umat Rasulullah SAW untuk minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu-tahu datang malaikat menghalau mereka. Diusir mereka dari telaga Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan ummati, ummati, umatku, katanya umatku, katanya. Kenapa nggak boleh minum dari telagaku? Kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan suhqan, suhqan, sana menjauh, sana menjauh. Ahibati fillah, siapa yang tidak takut dengan kematian? Takut mati itu ada 2 macam ya. Ada yang terpuji, ada yang biasa aja. Ada yang tercela, ada yang biasa. Yang biasa itu ya tabiat manusia. Dia takut dengan kematian, maka dia berobat. Ketika orang tuanya sakit, dilihat kondisinya kritis, dia khawatir orang tuanya meninggal, dia bawa ke rumah sakit dengan harapan diobatin agar tetap hidup. Kita pun ketika naik kendaraan, kita berusaha untuk hati-hati supaya jangan sampai terjadi tabrakan yang menyebabkan kematian. Itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi ada takut mati yang tercela. Takut mati yang tercela itu adalah takut mati karena cinta kepada dunia. Ketika Rasul SAW mengatakan bahwa tada alaikumul umam ya, hampir umat ini mengeroyok kalian, umat-umat yang ada itu mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang sedang makan nasi barengnya satu nampan saling manggil, ya Allah, ya Allah, ta'al, ta'al. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kita dikeroyok oleh umat yang banyak itu karena jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah SAW, bal antum yawma idzin katsir.
Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Banyak jumlah kalian. Terus kok bisa ya? Secara logika, orang yang sedikit dikeroyok sama orang yang banyak. Tapi mana mungkin, umpamanya ada 3 orang mengeroyok 10 orang. Itu nggak terjadi. Tapi ternyata terjadi dengan umat Nabi SAW. Di Palestina, Israel itu berada di tengah-tengah bangsa Arab. Berapa jumlah penduduk Israel? Ada yang tahu? Coba dilihat. Anda juga nggak tahu berapa jumlah penduduk Israel. Nah, jumlah penduduk Israel. Penduduk Israel 9 juta. Iya, 9.400.000 kira-kira kan. Baik, jumlah penduduk Mesir. Mesir 111 juta. Ini baru Mesir ya. Belum Palestina sendiri, belum Jordania, belum Arab Saudi, belum Kuwait, belum negara-negara yang di sekitarnya. Bagaimana ternyata apa yang disabdakan Nabi SAW terjadi gitu loh. Jumlah yang 9 juta, ngeroyok yang 11 juta. Ngeroyok yang 2 miliar umat Islam sekarang. Dan tanpa bisa berbuat apa-apa umat Islam. Padahal jumlah mereka hanya 9 juta. Rasulullah SAW menyebutkan, wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Jadi dulu orang kafir itu menghadapi umat Islam yang sedikit takut, gentar mereka. Umat Islam ketika perang Badar berapa jumlahnya yang perang? 300 belasan melawan 1000. Menang yang 300. Pada waktu perang Yarmuk melawan Romawi, kemudian nanti akan ada pembebasan Palestina, umat Islam itu jumlahnya hanya 50.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Menang umat Islam. Jadi musuh itu takut. Mereka benar-benar, kok bisa ya umat Islam ini kok berani gitu loh. Dan musuh itu takut. Tapi Nabi SAW mengatakan nanti akan terbalik. Musuh nggak takut, umat Islam menjadi takut. Allah akan cabut, kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Jadi nggak takut lagi menghadapi umat Islam. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW itu bawa pasukan 30.000. Itu pasukan terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah SAW. Berangkat ke Tabuk melawan Romawi. Sampai sana Romawi sudah mempersiapkan tentara 200.000. Tapi mereka nggak berani. Yang terjadi sebaliknya, Allah cabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala yulqiyanna fi qulubikumul wahn. Allah akan lemparkan di dalam hati kalian wahn. Wahn ini kalau secara bahasa artinya kelemahan. Maka para sahabat bertanya, wamal wahn ya Rasulullah? Apa wahn yang dimaksud yang Allah letakkan di hati kita itu? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Padahal mati itu pasti. Nggak ada yang selamat dari kematian. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun di muka bumi. Tadi kita ceritakan Nabi Muhammad SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW ya.
Dan ketika itu ada juga Fatimah putri Nabi SAW. Ketika lihat sakaratul maut Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Ada sakit yang mendalam yang membuat orang jadi sadar nggak sadar. Dari sakitnya itu. Itu Fatimah mengatakan, wa karba abata, wa karba abata. Ya Allah, sulitnya abahku, sakitnya abahku ini kan. Itu Fatimah nggak tahan ngelihat Nabi SAW mau dicabut nyawanya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, la karba ala abika ba'dal yawm. Nabi mengatakan, Fatimah, mulai hari ini nggak ada lagi kesusahan buat abahmu. Itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan oleh makhluk hidup. Sakaratul maut. Maka kalau bicara bagaimana kita menghadapi rasa takut kepada kematian. Tadi takut yang seperti apa? Kalau takut mati karena cinta dunia, karena kita ingin lebih lama hidup di dunia, maka itu tercela. Rasulullah SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat kematian. Tapi beliau tidak mengatakan kematian. Beliau mengatakan hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Kematian itu memutuskan segala kelezatan. Berapa banyak orang yang sedang bangun rumah dan dia berpikir untuk pindah ke rumah itu, atau dia baru pindah ke rumah itu, tahu-tahu dia harus meninggalkan kelezatan tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, pernah dia lewat kuburan, kayaknya lagi ada jenazah. Karena waktu panas orang itu ngiup ya, dia cari naungan supaya nggak hitam, supaya nggak kusam wajahnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang takut kusam wajahnya, ketahuilah suatu hari wajahmu akan ditempelkan ke tanah. Akan dimakan oleh cacing dan ulat. Akan jadi tulang belulang. Sekarang kau takut wajahmu kusam kena matahari. Kau takut. Orang merawat wajahnya sekarang. Padahal dia tahu ada satu hari yang rawatan itu nggak ada gunanya. Dan Rasul SAW mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Ingat, Allah nggak ngelihat lu ke wajah kalian, nggak ngelihat. Allah nggak ngelihat ke wajah Bilal yang hitam, enggak. Allah tidak melihat kepada miskinnya Abdullah bin Mas'ud, nggak dilihat hartanya. Sedangkan kita mengukur manusia itu dengan harta, dengan penampilan. Allah nggak ngelihat. Wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah itu hati kalian dan amalan kalian. Jadi kalau bicara khawatir dengan kematian itu pasti gitu loh. Khalid bin Walid itu mati di atas ranjang. Padahal Khalid ikut perang. Kata Khalid bin Walid ketika dia di atas ranjang kematian, Khalid itu nggak punya anak. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, insya Allah seperti itu. Dia mengatakan, tidak ada satu tempat di jasadku kecuali ada tebasan pedang, bekas tebasan pedang, atau bekas tusukan tombak, atau bekas anak panah yang menancap. Khalid bukan kebal ya, enggak. Lalu dia mengatakan, ha anada amutu kama yamutu thawr. Aku sekarang mati seperti matinya sapi jantan. Dia kepingin mati di medan perang. Tapi ketika Allah katakan enggak. Semua takdirnya orang sudah ditulis. Padahal dia menuju ke medan perang. Tapi enggak mati di sana. Dia mati di atas ranjang. Maka kematian sebuah kepastian. Kita disuruh mengingat. Bukan agar was-was menghadapi hidup ini. Karena ada orang yang ingat mati jadi was-was. Dia takut nanti anak kalau keluar gimana kalau ditabrak. Nanti kalau anak ini gimana. Enggak ada. Engkau kalau bicara mati di atas ranjang engkau mati. Berapa banyak orang yang kerjanya jadi ojek. Yang tiap hari dia di atas jalan ya. Tapi ternyata matinya
Di rumah sakit bukan karena tabrakan. Rasul SAW menyuruh kita banyak mengingat pemutus kelezatan, benar loh. Para ulama mencontohkan kalau bicara pemutus kelezatan. Bagaimana kalau seorang ibu lagi makan malam. Dia lagi makan malam bersama anak-anaknya. Sedangkan dia tahu sebentar lagi akan datang seseorang yang memukul dia, memotong kakinya, memotong tangannya, mencongkel matanya. Kira-kira dia bisa enak makan? Nggak enak makan. Kalau tangan kita dipotong, sakit nggak? Padahal nyawa yang putus itu hanya tangan ini, bukan semua nyawa ya. Gimana ketika nyawa semua tubuh kita ini ditarik, maka dikatakan dicabutnya nyawa itu seperti ditebas pedang, 300 pedang. Sakit jemaah. Bagaimana tidak sakit? Ruh ini sudah bergabung dengan tubuh kita puluhan tahun, menyatu. Sakit. Maka kita suruh banyak mengingat. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Mengingat kematian itu mengingatkan kepada akhirat. Rumah yang dibangun akan ditinggal gitu loh. Nah, ini kamarnya Walidati ini. Yang anak biasa di sana jenguk Walidati. Ditinggal. Anak kemarin terus terang gak kuat ketika anak naruh. Anak punya ummah. Terus anak tutup dengan kayu ya. Anak ngomong, ini mamaku ini. Ini ibuku, aku tinggal sendirian di sini, kata dia. Dia akan menghadapi pertanyaan malaikat. Dia punya kehidupan sendiri. Rahimahullah. Dan mengingat kematian itu akan membuat kita semangat beribadah. Jadi bukan ingat mati yang membuat kita was-was ya, enggak. Jadi ingat mati yang membuat kita jadi sholatnya tepat waktu. Karena boleh jadi dia kalau nunda-nunda, ntar aku mati duluan. Paling enggak dia mati sudah sholat, sudah melaksanakan kewajiban. Mengingat kematian itu membuat kita qanaah dengan yang ada. Berapa banyak di antara kita itu selalu memandang kepada orang lain ya. Anak tadi masuk gang. Ibu-ibu waktu masuk gang menuju ke sini, sempit nggak gang itu? Sempit ya, kita nggak bisa salipan ya. Kayaknya orang yang tinggal di situ susah. Anak ngomong anak sama punya istri. Anak berhenti sebentar. Anak tadi anak ngomong, kok lihat jalan ini sempit ya? Anak berhentikan sedikit di gang yang kecil menuju perkampungan. Anak lebih kecil mana? Hanya sepeda motor yang bisa masuk ke sana. Tapi orang kalau ingat dengan kematian, dia akan qanaah gitu loh. Dia tidak akan berpikir, tidak akan menjadi orang yang ambisius. Enggak, aku sebentar lagi akan meninggal dunia gitu loh. Aku harus persiapan. Makanya pernah ada satu orang kaya di Australia ya. Mungkin ada yang ingat siapa namanya? Ali Banaj ya. Ali Banaj itu divonis akan mati 6 bulan lagi. Apa yang dia lakukan? Dia sodakohkan semua hartanya. Dia semangat beribadah. Karena dia divonis sama dokter. Padahal yang memvonis siapa? Dokter. Dia takut. Akhirnya dia banyak beramal dan sudah cukuplah untuk makan aja, sisanya kita sodakohkan. Dia berpikir seperti ini. Padahal kita udah divonis mati sama Allah. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit. Engkau mati loh. Dan semuanya mati. Dan mengingat kematian itu akan membuat kita ya nggak terlalu panjang angan-angannya. Maka jamaah rahimakumullah, berusaha kita untuk memperbaiki diri kita. Ziarah kubur termasuk disyariatkan. Mungkin ada madhab yang mengatakan tidak disyariatkan buat wanita. Nah, tapi jumhur ulama berpendapat disyariatkan ziarah kubur buat wanita hanya untuk mengingat kematian. Karena perempuan juga perlu ingat sama mati.
Jangan sampai kesibukan dia dengan dunianya membuat dia lalai, lupa. Dan orang yang tidak ingat mati, angan-angannya akan panjang. Dia kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Dan malas beribadah. Dan menunda-nunda taubat. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita bisa lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tafadhali kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ustaz, amalan untuk saya sudah meninggal agar tidak mendapatkan mereka bubur dan tanpa hisab masuk surga. Amalannya apa itu? Nah, jemaah rahimakumullah, hukum asalnya seorang itulah yang beramal, bukan orang lain yang beramal buat orang lain. Anak ini adalah hasil karya orang tuanya. Kata Nabi SAW, wal waladu min sa'yil walid, dan anak itu adalah usaha orang tuanya. Sehingga apa saja amalan kebajikan yang dilakukan anaknya, semoga orang tuanya dapat. Maka kalau pertanyaannya, amalan apa yang bisa dilakukan anak? Jadilah anak yang soleh. Tambahlah ibadahmu. Hafalkan Al-Quran. Karena kita tahu fadilah menghafal Al-Quran itu orang tua insya Allah akan dapat gitu. Sang anak yang menghafal, mungkin abahnya nggak bisa baca Quran, mungkin uminya nggak lancar baca Quran, tapi ketika sang anak hafal Quran dan mengamalkannya, insya Allah orang tuanya dapat. Yang kedua, doakan orang tua. Jangan berhenti mendoakan orang tua. Ketika Nabi SAW beliau menyebutkan amalan yang terputus buat anak Adam kecuali 3, beliau sebutkan salah satunya adalah walad saleh yad'u, anak soleh yang berdoa. Nggak semua anak ya, ada orang anaknya 10, tapi yang soleh cuma 1, yang doakan cuma 1 gitu loh. Yang 9 mungkin sibuk dengan dunianya. Dan kita tahu dunia ini membuat orang tertipu daya. Orang habis ngubur jenazah, pulang, sudah sibuk. Ngurusin tamu, ngurusin ini, itu. Ngurusin anak-anaknya. Dia melanjutkan kehidupan. Siap. Tapi jangan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Maka doa. Doa secara umum dan istighfar secara khusus. Doa secara umum ini ya doa seperti Allahumma Rabbighfirli, minta ampun. Allahumma gfirlaha, minta ampun. Tapi setelah itu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Atau doa mengatakan Allahumma nawwir qabra abi, Allah terangi kuburan orang tuaku ya Allah. Angkat derajat orang tuaku ya Allah. Jadi doa secara umum. Itu yang perlu dilakukan oleh anak. Kemudian sedekah. Sedekah dengan niat buat orang tua. Ada anak sedekah, insya Allah orang tua dapat pahala, dapat bagian pahala karena orang tua yang mendidik itu anak ya. Tapi ada sedekah yang diniatkan buat orang tua. Ketika Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia, aku nggak ada di kota Madinah. Dan ibuku juga nggak ngasih wasiat apa-apa gitu loh. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah jadi manfaat buat ibuku kalau aku sedekah? Nah, maka sedekah buat ibunya. Jadi ada sedekah anak, ada sedekah yang diniatkan, memang anak niatkan buat umi anak umpamanya. Ini buat abah anak. Dia bangun masjid umpamanya, wakaf buat ibunya, wakaf buat abahnya.
itu insya Allah akan diangkat pahalanya atau diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Nabi SAW mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang puncaknya, anak ini berbakti, maksimal dia berbakti sama orang tuanya, adalah dia berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Kan banyak sekarang ya, orang itu kalau umpamanya orang Jember kemudian sudah pindah, abah ibunya meninggal dunia, dia pindah ke Surabaya atau dia kemana, merantau dia. Ketika ditanya, engkau kenapa kok nggak balik ke Jember? Kata dia, nah, udah nggak ada orang tua anak, udah meninggal, kata dia. Padahal ada kesempatan berbakti dengan siapa? Dengan kerabat. Di situ ada kholatinya, ada ammatinya, ada sohibnya. Sampai sohib. Pernah Abdullah bin Umar bin Khattab ini dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, mungkin pulang dari umrah atau haji, dalam perjalanan dia ketemu dengan seorang badui. Orang badui ini dikasih surban ya. Bicara surban dulu mahal sekali jangan. Dikasih surban ya, kemudian dikasih tunggangan, ada himar, ada keledai yang biasanya orang kaya itu kalau capek naik onta, dia naik keledai supaya lebih santai dia. Keledainya dikasihkan. Apa kata sahabat-sahabatnya? Ya Aba Abdurrahman, orang ini engkau kasih 2 dirham sudah seneng. Jadi orang miskin itu kalau dikasih fulus sedikit sudah seneng gitu kan. Apa kata Abdullah bin Umar? Engkau tahu, bapaknya orang ini, bukan orang ini ya, bapaknya orang ini dulu sohibnya bapakku. Bayangin ya, ini berbuat baik bukan kepada sohib bapaknya, kepada anak sohib bapaknya. Jadi kalau ingin orang tuanya terus mendapatkan kebaikan, tolong berbuat baik kepada sohib-sohib orang tuanya. Oh, Umi Ana suka ngasih fulana, Umi Ana suka perhatian sama anaknya fulan, terus disambung gitu. Itu sebagai bentuk anak ini tetap berbakti walaupun uminya, abahnya meninggal dunia. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan anak ya. Dengan terus didoakan, semoga dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan lainnya? Siap. Adik, nah. Ustaz, saya mau nanya, tapi ini buat tema ya, Ustaz ya. Allahumma amin. Sekarang pertanyaannya maksudnya kan dalam penjelasan Ustaz ini dua tema ya, jauh ke dua tema nih. Apakah benar Ustaz kalau kita udah di atas umur 60 tahun itu udah nggak perlu berhijab? Nggak perlu berhijab. No. Saya ada ketemu beberapa teman ya masih keluarga jauh lah. Dia bilang dia itu mendengarkan dari Ustaz membolehkan kalau udah di atas umur 60 itu nggak apa-apa, nggak pakai hijab, tapi siapa Ustaznya juga nggak sebutin, dan saya tahu orang itu nggak mau mengarang karena orang itu selalu ngomong apa adanya gitu Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Nah, Masya Allah. Iya. Allah itu berfirman di surat An-Nur di ayat 60 ya, Masya Allah. Ayatnya ayat 60. Allah mengatakan wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Dan wanita-wanita yang udah duduk, yang udah tua renta, yang dia tidak berharap menikah. Dan juga laki-laki sudah tidak tertarik sama dia. Kata Allah, falaysa 'alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina.
Maka nggak apa-apa buat perempuan-perempuan itu untuk meletakkan pakaian mereka tanpa bersolek dengan perhiasan. Wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Tapi kalau mereka menjaga iffah, menjaga kehormatan mereka, itu lebih baik. Apa yang dimaksud meletakkan pakaian mereka? Ya, Ana pernah menyampaikan dalam sebuah kajian bahwa mereka udah nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Seperti itu. Akhirnya terjadi diskusi panjang ya. Ada seorang ustadz yang WA Ana. Ustadz, pembahasan ini kayaknya memang ada khilaf di antara para ulama. Akhirnya kita bahas panjang. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama yang dimaksud itu perempuan itu nggak perlu pakai kerudung besar. Dia boleh pakai kerudung yang kecil aja yang cukup menutup kepalanya. Tetap kepalanya itu ditutup. Itu pendapat yang pertama. Jadi bukan berarti dia lepas. Pendapat yang kedua, dia boleh nggak pakai kerudung sama sekali, tapi di rumah. Maksudnya di rumah ini ya orang tua sudah. Kadang kalau ada tamunya, ada kerabatnya yang bukan mahram ya, yang datang. Tapi bukan untuk keluar. Ingat, tanpa bersolek. Karena sekarang ada mak-mak wis tuwek yo. Dia perhiasannya masih setengah kilo digawe kabeh. Ndak boleh yang seperti itu. Jadi ada dua penjelasan tadi, yaitu dia pakai kerudung kecil saja. Pakai kerudung kecil, pakai khimar ya. Khimar itu kerudung, bukan dibuka semuanya. Tapi dengan catatan nggak boleh bersolek ya. Nggak boleh berhias, emas-emasannya nggak boleh dipakai. Kemudian pendapat yang kedua, dia boleh lepas semuanya, tapi di rumah. Maksudnya di rumah itu kalau dia tetap harus pakai kerudung. Kadang-kadang perempuan itu mungkin berjemur ya depan rumahnya. Kemudian tahu-tahu ada yang bukan mahramnya ngeliat ya. Seperti itu. Itu ada keringanan buat mereka. Ini buat mereka yang sudah tidak diharapkan pernikahannya. Bukan yang menopause ya. Karena ada yang menafsirkan perempuan yang menopause. Bukan. Ya mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhali. Bulan batas zakat keluar sudah dibagikan, tapi masih ada sisa. Niat dalam hati mau dikeluarkan kalau ada yang membutuhkan. Kemudian ada si fulan datang minta barang-barang di toko orang tersebut. Sudah dikasih si fulan ini zakat malnya. Awalnya minta barang, sudah dikasih, kemudian datang lagi ambil barang dengan banyak jumlahnya senilai dengan barang-barang tersebut lumayan. Dia bilang saya minta. Minta barang tersebut, beliau minta. Apakah boleh yang diminta dalam jumlah yang banyak itu kita niatkan sebagai zakat mal yang tadi itu ada sisanya? Dan dengan akad beliau bilang ke orang tersebut ini sebagai zakat mal. Apakah sah zakat mal tersebut? Nah, iya, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan zakat. Kita perlu berhati-hati ya, perlu dihitung dengan detail urusan zakat itu. Zakat itu nggak boleh ditunda, tapi boleh disegerakan. Jadi kalau mamanya waktu mengeluarkannya itu di bulan Ramadan, setahun ya, kan haulnya itu 1 tahun. Kemudian dia keluarkan di bulan Rajab, itu boleh. Kalau sudah sampai nisabnya dia keluarkan, tapi jangan ditahan. Karena apa? Karena itu sudah bukan hak kita, sudah hak orang lain. Kalau mau dititipkan ke lembaga zakat, nggak ada masalah, nanti lembaga zakat yang akan membagikannya. Kalau tadi dikatakan ada orang yang minta barang ya, memang zakat barang dagangan itu lebih utamanya adalah pakai uang, bukan pakai barang dagangan tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya kalau memang nggak ada ya barang dagangan itu nggak apa-apa, karena nggak ada uang cash. Umpamanya ketika dia hitung barang dia ini senilai 200 juta, tapi kan pedagang itu kadang-kadang nggak pegang
uang, ya sudah, barang ini boleh dijadikan zakat. Kalau tadi ada yang minta barang tersebut, kemudian diniatkan sebagai zakat yang tertunda, semoga nggak ada masalah. Tapi usahakan tidak lagi menunda zakat. Kalau bisa mensegerakan. Jadi kalau dikatakan, oke, ini anak memang uangnya sudah sampai nisab, kemudian dia segerakan. Setiap ada orang punya perlu ya, seperti itu dia kasih fulus, ini sebagai zakat, dia niatkan zakat. Nanti ketika waktu pengeluaran zakat dia hitung. Ternyata yang sudah anak keluarkan 20 juta. Sedangkan zakat dia 25 juta. Jadi tinggal 5 juta. Jadi nggak ada yang tertahan. Jadi usahakan nanti tidak lagi menahan, tapi ya sudah, yang untuk tahun ini wis habiskan. Kemudian untuk yang tahun depan kita tahu barang kita memang nyampe nisab, tapi belum nyampe haul kan. Ya sudah, dia mulai keluarkan, ada orang butuh dia keluarkan, nanti dihitung di akhir. Seperti itu. Jadi disegerakan bukan ditahan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, kalau disegerakan boleh. Naam, tafadhali. Bismillah. Jadi begini Ustaz. Tadi disampaikan bahwa kita ini semua adalah mayit calon bangkai ya Ustaz ya. Tidak perlu bernafsu untuk mengejar dunia. Tapi kita ini kan harusnya ikhtiar ya untuk mempersiapkan bekal anak-anak kita ke depannya agar bisa menjalani satu kehidupan yang lebih baik. Apakah itu termasuk dalam arti kata mengejar dunia? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, kita tahu para sahabat Nabi kaya. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Hanya saja harta itu tidak di hati mereka. Buktinya ketika ada panggilan untuk bersedekah, mereka segera mengeluarkan uang tersebut. Karena memang niatnya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi ketika seorang mengumpulkan harta dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya, nggak apa-apa. Bahkan ketika dia niat untuk memberikan nafkah, jadi seorang yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, atau kepada dirinya sendiri, supaya dia nggak jadi benalu di masyarakat, supaya dia nggak minta-minta sama orang tuanya, supaya dia nggak merepotin orang lain. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia untuk dunia, dia tidak pernah berpikir akhirat. Buktinya dia bakhil. Buktinya dia ya berpikir untuk memperindah rumahnya, tapi masjid butuh bantuan nggak dia bantu. Jadi intinya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, bahkan diperintahkan kita bekerja mencari dunia untuk bekal akhirat. Itu mungkin. Orang yang mencari dunia, kata Nabi SAW, riya'an wa mufakharatan. Barang siapa yang mengumpulkan harta dalam rangka riya. Apa artinya riya? Pamer. Mufakhar, untuk berbangga-banggaan, untuk ganti aksesoris hidup dia, ganti ini, ganti itu, hanya untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka orang yang seperti ini di jalannya setan. Jadi kerjanya sama-sama kerja di satu perusahaan, sama-sama buka usaha yang menguntungkan, yang satu fi sabilillah, yang satu fi sabilis syaitan. Apa yang membedakan? Niatnya. Jadi ketika orang tua tadi, anak ini bikin orang tua bakhil, jemaah. Anak ini bikin orang tua jadi pengecut. Anak ini bikin orang tua bersikap bodoh dia. Anak ini membuat orang hidup dalam kesedihan. Itu anak. Maka Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian itu fitnah. Jangan sampai anak dan harta itu membuat lupa dari zikrullah. Itu intinya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Sehingga lupa dengan halal haram ya.
lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz. Saya mau tanya. Nah, ada pertanyaan. Satu pertanyaan kalau yang saya mau tanyakan. Tapi ini ada jiron saya yang nitip barusan. Ya. Jadi yang pertama ini karena ada kaitan dengan yang pertanyaan tadi. Ini dia tanya, kalau dia mendapatkan warisan, misalnya 50 juta atau 100 juta, apakah itu harus dizakati? Pertanyaan yang pertama, Ustadz, ya. Terus pertanyaan dari saya, Ustadz. Saya ini, Ustadz, hidup di kota Lawang, dan saya dididik ngaji di Nahdo, Bunyai. Dan saya ditinggal mati oleh abi saya sejak saya umur 6 tahun. Dan saya setiap sholat itu saya mendoakan orang tua saya, terutama abi saya meninggal. Dan saya bacakan Fatihah. Allahumma betul, sampai saya sekarang lupa, Ustaz. Karena saya mulai dari dulu saya bacanya seperti ini ya. Kalau tidak salah, saya tujukan Fatihah itu untuk abi saya. Dan itu sampai saya besar. Dan setelah saya sekarang ini mendapatkan bahwa kalau mendoakan orang tua itu harus dengan istighfar. Nah, yang saya tanyakan, istighfar ini berbentuk doa misalnya seperti tadi, Allahumma firlahu, itu dan lain-lainnya seperti Ustadz katakan tadi, atau istighfar seperti biasanya, istighfar, yakni istighfar astaghfirullahaladzim. Nah, saya ingin penjelasan itu, karena saya selalu lihat Ustadz Subhan itu mengatakan istighfarlah untuk orang tuamu, karena waktu itu ada malaikat menyambut dan berhenti, karena kenapa berhenti? Karena istighfar dari anakmu. Lah itu istighfar yang berupa doa, atau istighfar kita yang baca astagfirullah tapi ditujukan untuk orang tua. Itu ya Ustadz ya, yang pertama ya tadi pertanyaan saya. Dan yang kedua masalah Fatihah tadi, saya bacakan untuk orang tua saya. Karena Ustadz dan saya dan ngaji, saya tujukan untuk juga karena saya dididik seperti itu di kalangan Nahdlatul dulu. Lah setelah itu saya melaksanakan itu. Setelah saya tahu, waktu saya kuliah, saya berhenti membaca Fatihah tadi, dan saya berhenti juga untuk mengaji. Jadi saya cuma Rabbi Firli. Tapi setelah itu, saya waktu malam-malam itu mimpi, Ustadz. Didatangi abi saya. Dia bilang gini ke saya, Nur, kenapa kau tidak ngirim ke saya? Tidak tahu itu mimpi itu apa yakni bunga mimpi atau itu teguran. Terus saya kembali lagi, saya bacakan itu. Padahal saya tidak pernah diimpeni mulai saya umur sejak ditinggal sampai saya mahasiswa. Berarti saya sudah berumur waktu itu 18-19 tahun. Lah itu apa ada kaitannya? Terus ada orang satu cerita bahwa temannya itu meninggal. Terus dia itu mendoakan dengan Fatihah. Terus dia juga diimpeni. Saya itu pernah cerita, Dok, aku juga begitu. Kirimanmu yang berupa Fatihah itu paling nikmat di kuburku, katanya gitu. Apa itu betul ataupun itu ya secara saya mengalami sendiri gitu loh, Ustaz. Apakah itu boleh? Fatihah itu kan berupa Quran, yakni ayat-ayat di Quran. Kan sama saja dengan membaca Quran. Tapi kita tujukan untuk orang tua. Apakah boleh ataupun gimana? Saya perlu penjelasan yang jelas. Mungkin Ustadz bisa sekarang ngasih yakni ulasan gitu loh. Mumpung ini masalah kematian. Demikian. Iya, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia. Itu intinya ya. Apa amalan yang bisa kita lanjutkan agar orang tua kita ya hidup lebih tenang di sana. Yang jelas kalau bicara istighfar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan jenazah, lalu beliau berdiri mengatakan istaghfiru li akhikum. Beliau mengatakan istighfarlah buat saudara kalian. Artinya istighfar, mohonkan ampun buat saudara kalian.
Wasalullaha lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Bicara bagaimana istighfar itu. Istighfar ini boleh jadi kita mengatakan Allahumma gfir lahu. Itu artinya kita memohonkan ampun buat dia. Ya Allah, ampuni dia. Itu secara bahasa. Atau kita beristighfar mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi. Itu berarti aku mohon ampun buat ibu, buat abah dan ibuku. Tapi bukan astagfirullah, astagfirullah, kemudian kita kirimkan, bukan. Jadi tidak mengirimkan istighfar, tapi memohon kepada Allah agar diampuni orang tua kita. Itu makna istighfar. Bagaimana nanti orang tua ya, orang tua ini ketika di surga, kita itu semua tahu dengan amalan kita. Ada orang tua yang ditaruh di tempat yang istimewa di surga Allah Azza wa Jalla. Dia tanya, anna lihada, kok bisa aku berada di tempat ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat dirimu. Jadi itu bicara istighfar. Jadi memohonkan ampun, baik dengan doa Allahumma gfir lahu. Kita tadi bicara bukan hanya istighfar ya, tapi doa. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan amalan yang tidak terputus, salah satunya anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan hanya istighfar, tapi doa. Doa istighfar dan doa-doa lainnya. Baik, kalau pertanyaannya mengirimkan Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama, apakah mengirimkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit? Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau secara praktek di masa Nabi SAW memang nggak ketemu. Nggak ada cerita para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Wala cerita Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Enggak. Tapi sebagian mengatakan bacaan Al-Quran itu, baik itu Al-Fatihah, itu sampai kepada mayit. Sebagaimana sampainya sodakoh kepada mayit. Namun yang jadi masalah, Al-Imam Syafi'i sini mengatakan enggak nyampe. Bacaan Al-Quran termasuk dalam Fatihah, enggak nyampe kata dia. Jadi ketika ada khilaf di antara para ulama, kemudian secara praktek di masa Nabi SAW juga tidak terjadi, maka kita sebagai seorang muslim ambil yang paling aman. Mana yang paling aman? Ya istighfar, ampuni dia. Kalau bicara mimpi, mimpi itu tidak dapat menjadi syariat ya. Artinya kemudian dengan mimpi itu terbukti bahwasanya Al-Fatihah itu nyampe. Kan dia dalilnya apa? Oh, saya mimpi gitu loh. Enggak. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul SAW. Dan juga ijma' para ulama seperti itu. Jadi ada yang mengkiaskan karena sodako nyampe berarti bacaan Quran juga nyampe. Maka di madhab Hambali mereka berpendapat nyampe bacaan Quran itu. Jadi orang baca Al-Quran, baca tabarok ya, umpamanya kemudian dia niatkan, ya Allah, pahalaku ini, pahala bacaanku ini buat ummiku ya Allah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Semoga kita bisa lebih baik lagi sama orang tua kita. Nah, Durung sih warisan, dapat warisan. oh iya, pertanyaan tentang warisan ya. Iya, zakat ini ingat syaratnya zakat mal itu apa? Harus haul dan nisab. Kalau zakat itu atau warisan itu sudah sampai haul dan nisab, maka dikeluarkan. Tapi kalau enggak, umpamanya pembagian waris, abahnya meninggal dunia, 5 bulan kemudian dibagi warisnya. Dan abah sudah mengeluarkan zakat. Jadi 5 bulan ini kan belum sampai haul. Kemudian 50 juta juga belum sampai nisab. Jadi dikeluarkan kalau sampai nisab dan haul. Itu intinya. Kalau sampai haul tapi nggak sampai nisab, nggak wajib. Boleh jadi memang anak warisannya nggak banyak Ustaz, 50 juta. Tapi anak punya tabungan 50 juta juga gitu loh. Jadi ini digabungkan, nanti dilihat 100 juta itu sampai nisab apa enggak? Sekarang harga emas berapa? Oh enggak, lebih
1,2 dikali 85. Kalau memang sudah nyampe, maka dikeluarkan zakatnya. Itu berkaitan dengan warisan. Jadi ada warisan yang ditunda 5 tahun, tidak dibagi-bagi ya. Nah, itu nanti tiap tahun ada zakatnya. Itu perlu diperhatikan. Gimana? Oh ya, kalau berbentuk rumah itu dijual atau tidak? Kalau rumah itu dijual dengan bukan karena kebutuhannya, tapi karena mencari keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Karena ada orang memang yang jual rumah itu cari keuntungan. Ketika dia menjualnya sebagai barang dagangan, maka ada zakatnya. Tapi kalau dia jual, enggak, kita bukan jual untuk cari keuntungan, tapi karena memang tidak punya fulus keluarga ini. Menjual itu untuk dibagi, maka nggak ada zakatnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Kalau di dalam kubur itu katanya ada temennya gitu Ustaz, seperti jodohnya gitu Ustaz. Ada temennya? Iya, maksudnya itu katanya berupa amalan. Kalau amalnya bagus itu berupa cowok ganteng, kalau umpamanya yang perempuan yang kalau yang laki dapat cewek yang cantik, katanya gitu Ustaz. Apa benar Ustaz? Iya. Dan itu sampai kiamat ada terus apa gimana Ustaz? Ya Ustaz, terima kasih jazakum. Iya, jamaah. Berkaitan dengan seorang yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana. Orang kalau sendiri itu sumpek, walaupun dia di rumah yang indah. Maka disebutkan dalam hadis Bara, memang Allah akan kirimkan seseorang. Kalau orang ini orang soleh, akan datang orang yang indah dilihat. Yang disebutkan memang rajul. Boleh jadi karena orangnya laki yang meninggal, maka temannya laki. Temannya laki. Kalau perempuan, temannya mungkin perempuan. Karena perempuan ini asyik kalau ngomong sama perempuan gitu. Laki asyik kalau ngomong sama laki. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang disebutkan sama Nabi SAW, akan datang seseorang yang wajahnya indah, yang aromanya wangi, yang pakaiannya menarik. Lalu orang ini tanya, engkau siapa? Wajahmu wajah orang baik, kata dia. Qala, engkau nggak kenal sama aku. Ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Maka dia yang akan mendampingi. Sampai kapan? Ya wallahu a'lam. Jadi di alam kubur itu ada fase nanti orang itu dibikin tidur ya. Karena dia ada yang ketika tahu dia dibukakan pintu surga, dia mengatakan aqimis sa'a, ya Allah bangkitkan hari kiamat. Dia kepingin kiamat itu dibangkitkan. Karena dia kepingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan nanti ruhnya orang yang mati ini, kalau dia orang soleh, akan Allah letakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Tasrahu fi asjaril jannah. Dia akan berterbangan di pohon-pohon surga. Tapi kalau orang yang mati syahid, itu bebas terbang kemana saja. Karena ketika kita mati, semuanya tergantung amalannya. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu pertanyaan. Naam. Ustaz mau tanya. Kan di Al-Qur'an pernah disebutkan bahwa mengistighfarkan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apakah itu juga termasuk mendoakan? Sudah Ustadz, sudah lengkap. Terus ada ini titipan Ustadz satu tanya, ya. Mau tanya, katanya kalau ziarah kubur itu seorang perempuan satu kota, tapi Ustadz ya, tapi tanpa mahram, apakah boleh? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan istighfar, yang di Al-Quran itu bukan Rabbighfirli wali walidayya.
warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tapi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Katakan semoga Allah merahmati keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Tapi ketika orang mau doa ditambah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kemudian doa rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa minta ampun saja. Tapi kan doa nggak harus itu saja. Kita bisa doa umpamanya Allahumma atiq riqaba abaina minan nar. Ya Allah, jauhkan lepaskan leher-leher orang tua kami dari api neraka. Selamatkan orang tua kami dari api neraka. Atau kita doa Allahumma a'ti walidayya afiyah fi quburihima. Ya Allah, kasih afiyah buat kedua orang tua kita di kuburannya. Jadi kalau Rabbighfirli itu hanya minta ampun. Tapi kita doa lebih dari itu nggak apa-apa, dan tidak harus dengan bahasa Arab ya. Momennya ketika kita ingat sama orang tua kita, ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua kita, kemudian kita doakan, ya Allah luaskan kuburannya, ya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ziarah kubur. Iya. Jadi kalau bicara ziarah kubur atau ziarah ke rumahnya sohib pun, kalau tidak butuh safar maka tidak butuh mahram. Tidak membutuhkan mahram. Mahram itu dibutuhkan ketika safar. Tapi buat yang ziarah kubur, tolong adab ziarah kubur dijaga. Karena ada perempuan ziarah kubur ya, kadangkala dengan pakaiannya yang tidak syar'i seperti itu. Akhirnya orang di kuburan yang seharusnya ingat mati, ngelihat harim-harim ini jadi tidak iling mati seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan adab ziarah kubur. Dan tujuan kita ziarah kubur dua. Yang pertama apa? Ingat mati. Yang kedua mendoakan. Kalau doa itu bisa di mana saja. Ada sebuah hadis, ini sebagai penutup jamaah. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa orang kalau ziarah kubur itu, ke kuburan orang yang dikenal, orang itu akan mengenali. Ini hadis Ibnu Abdul Bar dan disahihkan oleh sebagian ulama. Maka ketika kita ziarah ke kubur orang tua kita, kita datang, maka orang tua kita akan mengenali kita menurut sebagian ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar. Tapi paling tidak kalaupun dia tidak mengenali kita, kita sudah mendoakan dia dan kita mengingat kematian itu sendiri jamaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jawaban yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.